Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Di sini ada teman saya Sultanfi Ilmi dengan NIM 143, Ramzi Pandu Ma'arif dengan NIM 148, dengan saya sendiri Kenzi Rofif Daniswara dengan NIM 155, Miftahur Rizki dengan NIM 164 dan juga Torik Dia Ulhaq dengan NIM 170. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat berupa labsing. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya LabSync ini apa? Jadi LabSync ini merupakan sebuah sistem informasi manajemen laboratorium lab yang terintegrasi berbasis role base. Jadi tujuan utama dari sistem ini untuk mengatasi kendala pencatatan manual di lab dengan menyediakan fitur peminjaman alat, pemesanan ruangan, manajemen katalog aset, hingga pemantauan inventaris. Nah, sistem ini nantinya akan digunakan oleh 3 aktor utama. Yang pertama ada mahasiswa atau dosen, lalu ada aslab, dan juga kepala laboratorium. Lalu untuk teks-nya, kami membangun di atas teknologi yang modern. Kami menggunakan Next.js versi 16, lalu ada React 19 dan TypeScript. Lalu di sisi pengelolaan data, sistem kami berkomunikasi dengan database Postgre yang dihubungkan melalui Supabase dan dikelola menggunakan Prisma ORM untuk mencegah masalah seperti double booking alat. Lalu untuk keamanannya sendiri, kami menggunakan Knockout.js dan antarmukanya atau UI-nya dibalut dengan Tailwind CSS agar lebih responsif, jadi bisa dibuka di perangkat apa aja. Lalu untuk selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan terkait database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kami menggunakan Prisma V7 beserta PostgreSQL seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, karena Prisma V7 merupakan jembatan type safe antara kode aplikasi Next.js dengan database yang kami gunakan berupa PostgreSQL. Di sini kami memilih PostgreSQL karena ketangguhannya atau kelebihannya dalam menangani relasi data yang kompleks seperti hubungan antar pengguna, aset, transaksi, serta performa yang lebih stabil. Lalu selanjutnya, di sini kami menggunakan database utamanya ada di migration.sql, di mana di sini dijelaskan banyak sekali tentang create status pinjaman, create table, dan lain sebagainya. Lalu dari migration ini akan diterjemahkan atau dilakukan verifikasi dua arah oleh skema.prisma, di mana skema.prisma ini merupakan jembatan dari seluruh database agar bisa dipahami oleh manusia. Yaitu nama lainnya adalah human readable, di mana ada beberapa subjek yang enumerasikan, dalam artian nilainya sudah ditentukan berupa role, kondisi, dan status alat. Di sini kegunaan kegunaan skema database itu sendiri lebih ke arah mempermudah developer agar tahu mana apa aja database yang digunakan dalam labsing ini. Lalu untuk database-nya sendiri ada beberapa yang di-set sebagai ID, unique, default, dan lain sebagainya untuk memperlengkap dan memperjelas sistem program yang kami buat. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu saya akan menjelaskan bagian login.
Jadi pada bagian login ini kelompok kami tidak menggunakan login yang asli melainkan hanya demo saja. Jadi di sini terdapat 3 user. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah laboran atau asisten lab, dan yang ketiga adalah kepala lab dengan password 123. Jadi untuk sistem loginnya sendiri, user akan memasukkan email dan juga password yang nantinya email dan password tersebut dicocokkan ke dalam database yang sudah dienkripsi. Nah, jika email atau password tidak sesuai, maka user akan menolak. Tuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next setelah login kita akan masuk ke alurnya yang pertama yaitu mahasiswa di sini sebagai Budi Santoso. Jadi di dashboard ini ada yang pertama ada riwayat status dan ada barang dipinjam, barang dikembalikan dan status ditolak. Dan juga ada bagian tab riwayat peminjaman alat dengan yang pertama ada ID nomor, nama alat, barcode, tanggal pinjam, tanggal kembali dan juga status. Kemudian juga ada riwayat booking ruangan, yaitu semua catatan pemesanan ruangan buat laboratorium yang dengan ada ID nomor ruangan, tanggal, waktu, dan juga status. Yang pertama kita akan coba untuk meminjam alat, yaitu ini keyboard mekanik. Yang pertama kita ajukan pinjaman. Nah, kita ketik alasan. Nah, setelah berhasil kita mengajukan, maka kita masih mendapat status pending. Jadi perlu di ACC oleh bagian kepala laporan atau laporannya. Kita coba login pakai laporan yaitu dengan email citylab.id. Nah, di sini itu ada status peminjaman alat dari mahasiswa tadi yaitu Budi Santoso. Nah, jadi kita bisa menyetujui atau menolak. Kita klik setujui, maka statusnya berhasil disetujui. Nah, ketika alat sedang dipinjam, maka akan masuk ke daftar tabel alat sedang dipinjam dan bisa ditandai kembalikan kalau misal mahasiswa tersebut sudah dikembalikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan melanjutkan tentang fungsi dari kepala lab. Jadi di sini ada satu lagi role yaitu adalah kepala lab. Di sini adalah role tertinggi untuk pengelolaan laboratorium ini. Kepala lab mampu mengelola aset seperti menambahkan aset, mengatur aset seperti mengatur dari tersedia menjadi dipinjam atau dari rusak menjadi baik dan sebaliknya, sehingga jika statusnya ini dipinjam atau rusak maka alat ini tidak akan bisa dipinjam oleh mahasiswa.
Kemudian selain untuk mengelola asetnya, kepala lab juga bisa untuk melakukan ekspor ke PDF. Nah, ini ekspor ke PDF adalah mengekspor data peminjaman seperti peminjaman alat atau booking ruangan atau juga semua laporan yang tersedia di sini. Contohnya jika kita mencoba untuk mengekspor laporan dari semua laporan, maka akan tersimpan, maka akan terdownload seperti biasanya. Mungkin di sini tidak terlihat. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami dari kelompok berapa sih? Kelompok 7. Dari kelompok 7 izin mengundurkan diri. iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ijak aku lah. warahmatullahi wabarakatuh.